Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku ya, atau tepatnya e-book ya, yaitu berjudul The Body Language Project: Dating, Attraction and Sexual Body Language. Ini merupakan autornya karya dari Christopher Philip ya, dari The Body Language Project.com. Sebenarnya buku ini cukup lama saya dapatkan, yaitu pada tahun 2008 ya. Pada tahun 2008 buku ini terbit, dan pertama kali kemudian saya dapatkan dari sebuah website. Oke, saya tunjukkan websitenya. Jadi websitenya itu adalah bodylanguageproject.com. Pada waktu tahun 2008 ini sebenarnya website yang masih dalam konsep percobaan ya. Waktu itu kemudian buku The Body Language tadi yang saya tunjukkan pada Anda itu masih free download ya, sedangkan yang sekarang itu sudah berbayar ya. Saya juga nggak tahu mengapa. Mungkin juga pada waktu saya pikir ini adalah sebuah website yang memberikan konten gratis, tapi ternyata file PDF-nya sekarang sudah berbayar. Jadi The Body Language Project itu pada waktu itu belum menggunakan tagline "What's most comprehensive source for non-verbal communication". Saya pikir waktu itu dia hanya fokus pada sexual attraction saja, atau bagaimana menggunakan body language untuk meningkatkan atau memahami daya tarik seksual ya secara body language, atau itu masuk bagian dari memang dari non-verbal communication. Nah, ini ya sama sih sebenarnya file-file gambarnya, tapi kalaupun misalkan Anda masuk ke website ini, mereka masih menyediakan konten-konten secara bagian, tidak dalam bentuk e-book yang bisa Anda gunakan. Nah, ini ya, bisa Anda gunakan. Ini buku, beberapa hal yang bisa Anda terapkan. Contohnya misalnya seperti bagaimana memahami orang lain ya, terutama berkaitan dengan masalah hubungan lawan jenis ya, di body language ini. Tapi sebenarnya dia tidak hanya berkaitan dengan dengan attraction sexual body language saja, tapi juga berkaitan dengan banyak hal. Mungkin kalau Anda bisa klik pada buku ini, Anda bisa lihat misalkan contohnya adalah bagaimana melihat apakah seorang itu berbohong atau tidak dari segi body language. Umumnya hampir sama di semua buku yang saya pelajari, bahwa kalau misalkan ada kecenderungan orang megang hidung atau cenderungnya untuk megang mulut seperti ini ketika dia bercerita ya, maka dia punya kecenderungan untuk menutupi hal. Jadi dia ingin menahan jangan sampai mulutnya terlepas untuk berbicara hal yang sebenarnya. Contohnya misalnya seperti itu ya. Oke, baik. Jadi saya tidak akan. Jadi kalau Anda mau mempelajari sendiri, Anda bisa lihat di sini ada how to use this book, kemudian virtual body language ya. Kemudian juga ada berkaitan dengan silent speech has flow ya, body language of children ya. Oke. Kemudian ada haptic, the use of touch communication in communication. Saya juga mempelajari berkaitan dengan haptic communication. Jadi haptic communication itu masuk pada bagian non-verbal communication, bagaimana berkomunikasi dengan menggunakan sentuhan. Contoh misalkan tanpa disadari, misalkan orang tua ketika kemudian menepuk-nepuk punggung anaknya, atau mungkin seorang ibu yang dia mengelus punggung anaknya atau kepala anaknya ketika dia sedang santai atau berbicara, maka itu adalah bagian dari haptic communication. Jadi menunjukkan rasa sayang pada misalnya si anak itu tidak dengan kata-kata, tapi dengan menggunakan sentuhan ya, bisa dengan elusan, bisa dengan tepukan ya, dan seterusnya ya. Itu juga adalah bagian dari communication ya, haptic in the use of touch in communication. Jadi haptic is the study of touching and how it's used in communication, handshake, holding, dan seterusnya. Jadi banyak hal sih sebenarnya. Bisa misalnya cara salaman. Kalau misalnya contohnya kalau salaman itu misalnya salaman, kemudian Obama seringkali menggunakannya untuk bisa membawa suasana keakraban dengan orang yang disalami. Biasanya kalau misalnya Obama, kalau saya lihat di beberapa fotonya atau videonya, beliau itu menyalami Joe Biden misalkan, kemudian tangan kirinya itu memegang sikut misalkan ya. Atau juga haptic communication bisa Anda lihat ada seorang guru yang kemudian dia memegang pundak dari siswanya atau muridnya ya, itu adalah bagian dari bahwa oke,
fine, ya saya dekat dengan kamu. Jadi itu menunjukkan perasaan dekat, menunjukkan perasaan bahwa ada sayang ya atau perhatian ya. Itu juga insting kali terjadi misalkan kalau ada orang sedang bersedih, kemudian orang memeluk, kemudian dia menepuk-nepuk punggungnya, itu juga adalah bagian dari haptic communication. Baik, pada bagian ini saya tidak akan membahas tentang materi haptic communication, tapi justru yang saya ingin tekankan adalah pada mereview buku ini ya. Jadi sekali lagi target saya pada bagian ini adalah saya akan bercerita tentang The Body Language Project, yaitu Dating, Attraction, and Sexual Body Language. Buku ini cocok bagi Anda yang jomblo, mungkin nggak jomblo juga sih, bagi Anda yang ingin memahami bagaimana membangun hubungan dengan lawan jenis. Ya, targetnya apa? Misalkan di buku ini sebenarnya lebih banyak bercerita tentang bagaimana gestur, ya, bagaimana facial expression, misalkan terkait dengan ketika Anda mencoba untuk menarik perhatian lawan jenis. Atau sebaliknya, apakah seseorang yang Anda ajak berbicara tersebut tertarik dengan Anda atau tidak? Ya, ini bisa Anda baca dari buku ini. Baik, saya akan tunjukkan pada Anda perbagiannya, tapi saya terus terang aja tidak akan saya tunjukkan secara keseluruhan ya. Ya, buku ini kalau Anda perhatikan berisi gambar-gambar yang cukup bagus. Ya, saya akan perbesar supaya tampak lebih jelas. Ya, baik. Kita perhatikan satu persatu. Oke. Jadi ini ada pengantar, saya tidak akan masuk ke pengantar. Jadi karena ini adalah buku yang terbit tahun 2008 ya, sebagai awal percobaan, maka tidak ada daftar isi, tidak ada kemudian kata pengantar secara khusus gitu ya. Ini yang mungkin langsung masuk pada materinya. Yang masuk pada materi pertama yaitu tadi sebenarnya berkaitan dengan pengantar, kenapa body language begitu penting. Jadi prinsipnya begini sebenarnya, ada gestur atau facial expression atau beberapa body movement ya atau body language yang sifatnya universal ya. Tapi ada juga yang sifatnya bahwa setiap budaya, setiap bangsa itu memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap body language. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan. Sama seperti ketika kemudian Anda menggunakan simbol jempol seperti ini untuk menyatakan oke, atau jempol ke bawah, itu sebenarnya adalah bagian dari budaya barat ya dalam berkomunikasi dengan menggunakan simbol. Tapi kalau Anda di beberapa tempat itu justru bisa berbeda ya. Jadi kalau misalnya bagus itu justru pakai jempol 2 seperti ini. Contohnya seperti di Iran ya. Tapi kalau di barat ya mungkin bisa sebaliknya. Ya, bisa menggunakan cukup simbol jempol 1. Di Arab Saudi pun begitu. Mereka punya ya cara yang berbeda dalam berkomunikasi dengan menggunakan body language itu mungkin. Tapi pada buku ini saya kira cukup menarik. Yang pertama, kalau misalnya tadi di bab 1 dia bicara tentang apa dan bagaimana itu body language ya. Tapi sebenarnya entah mengapa ya, walaupun misalkan sekolahnya berbeda, budayanya berbeda, tapi ada hal-hal yang sifatnya sama. Ya, yang sifatnya sama. Jadi ketika malu punya kecenderungan untuk menunduk, kemudian atau ketika misalnya sifatnya arogan, misalkan sombong, maka punya kecenderungan untuk narik dada ke begini, membuka dada, kemudian dia mengangkat dagu ke atas, gitu ya. Banyak hal yang mungkin punya kesamaan dalam yang sifatnya body language yang sifatnya secara umum. Kemudian, nah ini personal space. Jadi personal space itu sebenarnya bahwa setiap orang itu merasa nyaman kalau kemudian ada jarak antar orang lainnya, yaitu personal space. Maka kalau Anda tidak kenal dengan seorang, kemudian orang itu terlalu dekat dengan Anda, pasti Anda merasa tidak nyaman. Ya, itu yang disebut sebagai personal space. Maka tapi kalau Anda kenal ya teman ya, semakin akrab, semakin dekat hubungan Anda, maka jarak itu menjadi semakin jauh lebih pendek. Ya. Jadi contohnya kalau Anda naik angkot, ya angkotnya kosong pertama kali, maka kalau kemudian ada seorang naik ya, pertama dia akan terserah dia mau duduk di mana, mungkin di pojok atau dekat pintu. Jika kemudian ada orang lagi naik berikutnya, tidak mungkin orang tersebut ya akan duduk di sebelahnya dari orang yang pertama tadi naik kalau angkotnya masih kosong. Ya kan? Mungkin dia akan mengambil jarak ya 2 atau 3 tempat duduk gitu ya, atau dia akan ngambil di pojok. Tapi kalau kemudian Anda sedang duduk ya sendirian di angkot, yang kemudian ada orang lagi naik, tiba-tiba kemudian dia duduknya persis di sebelah Anda, mepet sekali, Anda pasti merasa tidak nyaman. Ngapain sih orang ini kok duduk di sebelah saya, padahal kan masih space-nya masih kosong. Ya, itu berarti bahwa personal space itu bisa menunjukkan bagaimana tingkat hubungan atau kedekatan seorang dengan yang
lainnya. Ya, demikian juga ketika kemudian Anda PDKT ini, Anda apel ke seseorang, kemudian kita bisa lihat, ya, kalau kemudian misalkan dia cukup nyaman dengan Anda, maka space menjadi tidak masalah. Ya, tapi kalau kemudian dia duduknya cukup menjauh dengan Anda, ya, maka berarti dia masih belum cukup nyaman dengan diri Anda. Ini akan kita bahas nanti di beberapa bahasan di buku ini. Ya, ini contohnya misalkan, kalau kemudian ini ada istilah personal zone, ada istilah social zone, ada istilah intimate zone, ya. Nah, maka kalau Anda perhatikan, kalau kemudian seorang yang dia begitu dekat, maka pasti dia sangat. Tapi kalau angkotnya penuh, kemudian orang duduk di sebelahnya, ya bukan berarti kemudian dia jadian atau dia pacarnya atau dia suami atau istrinya. Ya pasti terpaksa saja gitu ya. Nah, tapi kalau Anda perhatikan, jadi jarak, ada seorang goncengan nih, duduk goncengan naik motor. Anda bisa perhatikan apakah dia dekat atau tidak. Bisa dilihat dari apakah kemudian dia tangannya nyabuk di pinggang, ya, ataukah kemudian dia ada jarak atau ada tas di antara keduanya. Ya, itu bisa Anda lihat apakah itu tukang ojek misalkan, ya. Nah, maka kalau misalnya dia tidak cukup nyaman, biasanya seorang wanita tidak cukup nyaman, maka tasnya akan diletakkan di antara orang yang berada yang si drivernya, pastinya begitu, ya. Oke, baik. Ini kalau kemudian dia masuk pada casual personal misalkan, maka jaraknya mungkin seperti ini, ya. Oke. Kalau yang dia tidak kenal, jauh lebih social zone seperti ini, maka jaraknya bisa antara 4 sampai dengan 12 feet. 12-4 feet berarti sekitar 1,5 meter ke atas, ya. Oke. Ini zone, ya, yang perlu Anda perhatikan. Sehingga kemudian apakah seorang nyaman dengan diri Anda atau tidak bisa dilihat dari space, jarak antar, ya, Anda dengan si dia. Oke. Nih. Sama seperti ini kalau Anda perhatikan pictorial and personal space misalkan, ya. Nah, ini perhatikan bahwa ini si laki ini namanya Dave, kemudian si perempuan ini saya lupa namanya siapa, ya, tapi intinya begini, kalau kemudian si laki dia terlalu dekat dengan si perempuan, maka perhatikan bahwa si perempuan dia meletakkan tangan di dada, ya, kemudian semacam benteng, membentengi bahwa dia tidak cukup nyaman dengan si laki-laki, ya, si pria, ya, si cowoknya tadi, ya. Maka harus dipahami bahwa jadi Dave is making another poor approach here by ignoring body position and level. Jadi kalau orang yang dia masih belum ada kedekatan secara emosional, ya, maka tentu saja ketika orang terlalu dekat dengan dirinya, maka dia akan sifatnya akan defense. Defense itu bisa ditunjukkan dengan, ya, sikap yang menyilangkan tangan di depan badan, ya, atau kaki yang dia menyilang, itu adalah defense, ya, umumnya begitu. Atau badan yang ditarik ke belakang, yaitu adalah juga bagian dari sikap defense yang perlu dipahami oleh seorang, ya. Nah, berbeda dengan yang bagian ini, kalau Anda perhatikan ketika dia maju ke depan, seperti tangan dia maju ke depan, maka dia sifatnya ofensif, berarti dia cukup nyaman, ya, secara level bahwa dia tidak masalah dekat dengan si cowoknya ini, ya. Oke. Banyak sekali yang bisa Anda perhatikan bahwa, ya, duduk posisi seperti ini. Jadi ketika dia si cowoknya dia duduk jauh lebih rendah dari si ceweknya, kemudian tangan dia sedikit maju ke depan, walaupun kemudian tangannya dia sedikit menyilang, maka sebenarnya dia masih cukup bisa menerima kedekatan secara fisik seperti ini, ya. Atau seperti ini juga bisa Anda perhatikan beberapa whispering by either sex ini juga biasanya digunakan untuk mengetes apakah seorang, kalau kemudian dia tidak cukup nyaman, dia akan menarik badannya, kemudian dia akan menggunakan posisi tangan untuk bisa menutupin supaya jangan sampai tersentuh, atau anggap saja bahwa dia tidak ada perasaan nyaman yang terlalu dekat dengan seseorang yang di depannya, ya. Oke, yang lain lagi saya kira beberapa contoh yang lain bisa Anda pelajari sendiri. Tapi intinya adalah kalau sudah seperti ini, ya, jangan coba-coba Anda untuk menggoda, berarti keduanya sudah punya hubungan yang kuat, ya. Namanya Julie. Oke, Julie is giving off some very strong positive signal. Ada banyak hal yang mungkin terjadi. Mengapa body language ini penting? Begini, jangan sampai kemudian Anda salah dalam memberikan body language pada seseorang. Sebenarnya Anda tidak tertarik dengan seseorang. Anda juga tidak tertarik untuk bisa membuka hati misalnya pada seseorang. Tapi karena body language Anda salah, maka Anda salah dalam mengirimkan signal. Itu mengapa kemudian penting dalam mempelajari body language. Atau sebaliknya, misalkan Anda ingin mengirimkan pesan kuat pada seseorang, entah itu marah, sedih, ya, atau mungkin Anda tertarik dengan seseorang. Tapi karena body language Anda tidak mendukung untuk bisa menyampaikan pesan tersebut, maka yang terjadi bahwa orang tersebut tidak tahu bahwa Anda ternyata tertarik dengan dia.
Ya, mungkin Anda bahkan kesannya Anda sok jaim misalkan ya, jaga image ya. Nah, itu penting sekali untuk bisa mengapa mempelajari body language itu sebenarnya adalah bagian dari memperkuat ya komunikasi antar personal ya, ataupun public speaking misalnya di public communication. Ya, ini adalah bagian dari komunikasi non verbal. Jadi Albert Mehrabian itu pernah membuat sebuah penelitian yang menyatakan bahwa body language itu sebenarnya salah satu faktor yang terpenting dalam sebuah komunikasi. Ya, saya lupa pengaruhnya, kalau salah sekitar 70% itu ditentukan oleh body language ya, dan bagaimana cara menyampaikan sebuah pesan. Sedangkan pesan itu sendiri ya ada di materi ini saya akan tunjukkan pada Anda seberapa penting sebuah body language ya untuk bisa berpengaruh terhadap sebuah proses komunikasi. Oke. Nah, kalau kemudian Anda mencoba untuk mendekati seseorang, maka posisi ya Anda terhadap orang tersebut itu juga menjadi penting. Ya, kenapa? Karena ketika tiba-tiba Anda muncul dari belakang atau Anda berbicara dari belakang punggung seseorang, itu tidak membuat orang tersebut menjadi nyaman. Ya, ini juga menjadi penting kalau Anda adalah seorang laki-laki atau pria yang mencoba untuk mendekati seorang wanita misalkan. Jadi di sini ada on inviting woman in misalkan. Maka seharusnya bagaimana? Seharusnya si Dave itu bukan di belakangnya kalau dia mau ngomong, harusnya dia berada di depannya. Nah, ini yang harusnya mungkin seperti ini. Ya. Walaupun kalau Anda perhatikan si Dave tangannya masuk ke dalam ke saku celana, kemudian si wanita dia menyilangkan kakinya, berarti keduanya sama-sama memberikan signal yang defensif. Oke. Ini sebuah kesalahan ketika si Dave dia tidak cukup dekat dengan ya si siapa ini, maka kemudian yang terjadi adalah dia akan mundur ke belakang. Perhatikan bahwa si wanita ini mundur ke belakang ketika dia terlalu dekat. Ya, ini terlalu ofensif ya, memblocking si Scarlett. Ya, Scarlett, maka yang terjadi adalah bahwa ini membuat si Scarlett menjadi tidak cukup nyaman ya. Anda bisa gunakan misalnya cukup menyamping seperti ini. When a woman interested in a man, she will normally approach from behind or from the side ya. Ini kalau misalnya Anda perhatikan bagaimana caranya bahwa Anda paham bahwa dia tertarik dengan Anda atau tidak. Maka kemudian Anda bisa gunakan, nah ini perhatikan bahwa bagaimana dia berbicara cukup dekat, kemudian juga mungkin ini tidak berada di depan Anda tapi cukup dari samping ataupun dari belakang. Ya, berbeda dengan laki-laki tadi ya. Oke. Ya, haptic communication, nah ini juga sama juga. Ya, beberapa orang sebenarnya mencoba untuk mendekati orang yang lainnya atau lawan jenisnya biasanya dengan haptic communication. Misalkan contohnya, ya jadi dia misalnya megang bahu atau megang tangan, gimana kabarmu sambil megang tangan. Walaupun kalau secara agama bahwa menyentuh ya lawan jenis yang bukan muhrimnya, ya ini juga yang rambu-rambu yang perlu Anda pahami. Nah, itu yang hukumnya haram ya. Jadi ini yang tidak boleh. Jadi haptic communication boleh, tapi sekali lagi mungkin yang perlu Anda pahami ya, seberapa dekat seseorang dengan Anda itu bisa dilihat dari bagaimana dia menggunakan komunikasi dengan menggunakan sentuhan ya. Oke, saya tidak atau berbisik dan lainnya. Oke, ini sekali lagi bahwa budaya kita dengan budaya barat, buku ini lebih banyak menggunakan konsep budaya barat ya, sehingga kalau Anda perhatikan konsep datingnya atau approach-nya atau pendekatannya itu mungkin agak sedikit lebih bebas ya. Oke, yang lainnya lagi. Jadi perhatikan foto ini cukup menarik kalau buat saya. Ketika kemudian seseorang dia Anda mungkin dating kencan pertama, mencoba untuk pendekatan, maka apakah dia cukup nyaman dengan Anda atau tidak? Bisa Anda perhatikan bahwa dia masuk ke wilayah intimate zone ya. Jadi dia duduk agak ke depan, maju ke depan, kemudian tangannya dia masuk ke wilayah Anda. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya dia tidak cukup nyaman dengan Anda, maka dia tidak akan masuk ke wilayah Anda, itu ya. Either the man and woman can use object, jadi bisa juga mungkin menggunakan objek untuk bisa melakukan testing untuk bisa mencoba masuk ke wilayah intimate zone istilahnya ya. Ya, bisa juga dengan gimana gitu ya. Dan seterusnya. Ya, walaupun ini tidak cukup bagus, kenapa? Kenapa dia tidak cukup bagus? Karena di sini ada kursi yang menghalangi dari keduanya. Ya, kemudian juga dia berbicara dari arah belakang yang tadi sudah saya sampaikan pada Anda di depan tadi. Oke. Bad day, ini menarik diri, tangannya dia. Kalau Anda misalkan mengajak makan seorang, kemudian dia menarik badannya ke belakang ya, seolah dia tidak cukup tertarik dengan Anda,
kemudian tangannya juga dia tidak letakkan atas meja, maka itu artinya bahwa dia tidak tertarik dengan Anda. Dia lebih mengirimkan signal bahwa ya perhatikan bahwa dia tidak cukup nyaman dengan Anda. Tapi sekali lagi, kalau kemudian si wanita dia pakai jaket, kemudian dia di depan Anda dia membuka jaket atau membuka kancing jaket sebagai bagian dari, berarti artinya bahwa dia cukup nyaman untuk bisa dekat dengan Anda. Jadi banyak hal di buku ini yang bisa Anda pelajari ya. Walaupun sekali lagi catatan saya adalah bahwa buku ini menggunakan konsep budaya-budaya barat ya, yang mungkin batasan antara laki-laki dan wanita mungkin tidak terlalu ketat, berbeda dengan diri kita. Jadi jangan mencoba untuk mempraktekannya dalam konteks mungkin budaya ketimuran ya. Tapi sekali lagi Anda bisa pelajari banyak hal ya, bahwa kedekatan itu bisa Anda pelajari dari bagaimana body language seseorang ya, dari posisi tangan. Anda juga bisa lihat kalau orang ini ternyata udah pacaran, dari mana tahu? Oh, dia kedekatan ya. Oh, orang ini nggak pacaran tapi mungkin teman, tapi cukup akrab gitu ya. Bisa dari bagaimana posisi tangan, posisi duduk dan seterusnya. Nah, ya seperti ini juga ya, mungkin awalnya cuman kepegang nggak sengaja atau kesenggol nggak sengaja, itu biasanya adalah cara bagaimana pendekatan dengan menggunakan haptic communication ya. Atau cara paling gampang biasanya yang sering kali terjadi adalah dengan menggunakan bercandaan. Jadi banyak sekali cara bagaimana bercandaan dengan cara misalkan pura-pura bercanda atau guyon atau mengkritikin gitu ya. Saya lihat beberapa kali ada mahasiswa misalkan yang si ceweknya dia ngelitikin si cowoknya gitu, walaupun mereka belum jadian, tapi sebenarnya kalau Anda perhatikan dari materi body language, itu adalah bagian dari bagaimana si cewek mencoba untuk masuk ke intimate zone dari si cowoknya gitu ya. Ini Scarlett kalau Anda perhatikan juga dia tampak bosan. Kalau cara paling umum untuk mengenali apakah seorang bosan dengan Anda atau tidak, atau mungkin dengan suasana, adalah dengan ketika ada seorang yang dia bertopang dagu yang menggunakan tangan seolah dia tidak cukup kuat untuk menahan kepalanya ya, kemudian dia menyilangkan tangan kanannya dia di posisi depannya, itu adalah bagian dari bahwa dia defense dan dia tidak cukup nyaman dengan kondisinya ya. Nah, ini cukup menarik kalau untuk tangan yang dia buat model seperti ini. Oke, baik, fine, saya cukup tertarik dengan apa yang Anda ya, the same meaning of the stepping cane attribute moment ya, ini juga. Oke, baik, kemudian ini boring juga ya, kalau Anda perhatikan ini sama-sama boring, tangannya sama-sama taruh di depan ya. Jadi ini both Mark and Julie are showing close and disinterested body posture ya, kalau Anda perhatikan. Jadi dia sama-sama nggak tertarik secara body posture. Both have arm cross ya, cross sama-sama disilangkan di depan ya. Nah, kemudian juga kontak mata juga hampir tidak ada ya, kalau Anda perhatikan. Ini juga sama, menarik diri ke belakang, ataupun kalau lihat si perempuannya, dia kalau Anda perhatikan dia menyilangkan kaki ya, seperti ini. Nah, dia sifat defense ya. Nah, ini Dave terlalu dekat dan si Scarlett dia menarik badannya ke belakang. Ini sering kali terjadi ya, ketika orang dia tidak cukup nyaman, sama juga seperti tadi ya. Oke, baik, ada banyak bagian poin-poin yang bisa Anda pelajari dari buku ini. Saya percepat saja, saya tidak akan jelaskan satu persatu, tapi intinya adalah bahwa kalau Anda adalah orang yang sulit untuk PDKT ya, pada mungkin orang yang Anda tertarik padanya, maka Anda bisa membaca buku ini, bisa memahami bagaimana body language bisa membantu Anda untuk bisa memahami ya pendekatan atau cara ya, atau hal-hal yang bisa Anda gunakan untuk bisa mengirimkan sinyal kuat pada seseorang ya, ketika Anda PDKT ya, atau sebaliknya juga misalkan ya, ini ada beberapa hal. Oke ya, hidden mode, dan seterusnya ya, saya tidak akan bahas satu sekali lagi, sampai pada bagian terakhir aja ya. Bagaimana kalau kemudian Anda tahu bahwa dia menolak Anda ya, atau kemudian dia tidak cukup nyaman dengan Anda misalkan, atau bagaimana ketika seorang kemudian dia dengan posisi seperti ini misalkan ya, hati-hati dengan signal body language yang salah ya. Ini sama-sama dia tidak begitu tertarik ya, perhatikan bahwa tangan menyilang di depan, kemudian si pria juga dia menyilangkan kaki, tapi arah kakinya dia ke arah si wanita. Ini signal yang tidak cukup bagus ya. Berbeda dengan posisi yang seperti ini ya, dia cukup dekat ya. Mark is hiding his hand, which is never a great body position. Tapi sekali lagi bahwa ya ini juga
bagian dari bahwa Anda orang yang terbuka. Itu biasanya dia orang yang tampak jujur dalam berbicara atau berkomunikasi. Biasanya ada di tangan di depan, kemudian dia terbuka. Ya, beberapa orang yang saya lihat juga cukup bagus dalam pidato adalah seperti Pak SBY. Kalau Pak SBY berpidato biasanya ada tangan terbuka untuk menunjukkan bahwa dia adalah open mind, ya, open dengan apa yang ingin disampaikan. Ya, tidak ada yang ingin ditutup-tutupi. Oke. Ya, saya kira itu buku ini sekali lagi bahwa ini buku sangat lama, waktu tahun 2008. Inilah buku body language yang kedua yang saya pelajari. Ya, sedangkan buku pertama, jadi sekali lagi bahwa saya tertarik dengan materi body language itu sudah sejak waktu saya masih SMA, waktu sering jalan-jalan ke toko buku Gunung Agung, ke Gramedia, waktu saya masih sekolah les di Surabaya, ya. Nah, uniknya ada sebuah buku yang sangat tua yang dikarang oleh Alan Pease. Kalau nggak salah, Alan Pease itu mengarang buku ini sejak tahun 1990-an, dan saya membeli buku karangan Alan Pease tersebut ketika saya masih kuliah di awal. Jadi waktu saya masih SMA saya nggak punya duit untuk beli buku. Jadi yang akhirnya tapi saya pelajari, biasanya kalau di toko buku saya bisa baca-baca buku tersebut, ya. Kenapa saya tertarik dengan body language? Karena prinsipnya sekali lagi bahwa saya ingin belajar bagaimana memahami orang lain dari apa gestur yang ditampilkan, bagaimana body movement-nya, ya. Dan kemudian juga bagaimana menarik perhatian orang lain, ya. Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa Anda pelajari dari banyak sekali buku body language. Yang banyak beredar sih sebenarnya memang karangan Alan Pease, ya, sama Barbara, saya lupa, ada sebuah buku body language yang saya beli 4 tahun yang lalu. Bukunya cukup tebal, walaupun sebenarnya materi-materinya sudah banyak sekali dibahas di internet, ya. Oke, kalau Anda tertarik untuk belajar body language, silakan, ada banyak sekali buku yang bisa Anda pelajari. Mungkin salah satunya kalau Anda tertarik khusus yang berkaitan dengan dating, maka Anda bisa cari buku ini, The Body Language Project ini. Sebenarnya di internet juga masih ada banyak yang bisa Anda download sendiri, ya. Kemudian kalau Anda cari di internet, atau kalau enggak, bisa juga kemudian Anda masuk ke websitenya, ya, ini ke websitenya, ya, yang bisa Anda cari juga. Di sini ada materi-materinya, ya, mungkin tapi perbagian, ya. Contohnya misalnya kalau di sini ada perbedaan, negatif body language is usually more honest, misalkan, ya, atau orang yang tampak grogi. Jadi bagaimana membuat supaya Anda tampak lebih percaya diri, misalkan, ya. Tapi sekali lagi Anda juga bisa membaca body language palsu dari orang yang, jadi contohnya begini, ada orang yang sebenarnya pura-pura tertarik pada Anda, atau sebaliknya juga dia mungkin pura-pura bosan, atau sebaliknya. Jadi banyak hal, maka fake body language itu juga bisa Anda kenali dengan latihan, ya. Jadi ambil contoh misalkan ada orang yang orang ini mau nipu apa enggak sih body language dia, Pak, saya tolong Pak, saya ini dan seterusnya, misalkan. Maka Anda bisa baca dari body language-nya. Oke, kemudian ini ada manfaatnya. Are men bad reader of body language, ya. Oke, dan seterusnya, ya. Body language of children juga saya belum tahu juga, bisa juga Anda pahami. Babies are almost entirely dependent on nonverbal communication in their first few months, ya. Jadi kalau misalnya Anda perhatikan bahwa bayi juga mereka juga mengenal body language, ya, berkaitan dengan ketika mereka belum bisa berkomunikasi. Ya, banyak hal mengapa kemudian body language itu menjadi penting, karena tidak semua orang pintar dalam menyampaikan komunikasi secara verbal. Ya, dia ngomong nggak bisa. Saya punya teman, ceritanya saya punya seorang teman yang dia senang banget guyon. Sangat senang banget bercanda. Kalau dia ngomong guyon bercanda tuh dia ngomongnya lancar. Tapi ketika kemudian dia mau nembak seorang, dia apel ke kos-kosan seorang, maka kemudian ternyata dia nggak bisa ngomong apapun, ya. Jadi dia cerita sama saya. Jadi ketika kemudian dia datang ngapel, maka dia diam aja, dia nggak bisa ngomong. Padahal biasanya orangnya lucu, ya. Tapi anehnya ketika kemudian dia memendam rasa, ternyata dia masalah menyampaikan secara verbal. Oke, saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.